ataupun di Instagram. Dan kita kembali lagi menuju ke arah gamenya. Dimana pas gue lihat ke arah map stream, tiba-tiba poin sekarang ada di bagian center dari circle. Gak ada korban jiwa dan mereka tadi kalau nggak salah mengamankan satu lobang, satu bunker yang sudah mereka amankan sekarang. Walaupun bertetanggaan dengan tim Liquid, tadi ada sebuah pantauan juga dari Liquid, tapi Liquid nggak membuka tembakan. Yang membuka tembakan terlebih dahulu adalah 4MV. Dan juga Insilio yang akan semakin komit, di mana counter diberikan oleh Insilio ketika tadi ada yang mendekat, 4MV yang mendekat dan menembak. Dan sekarang dikembalikan lagi oleh Insilio yang membalaskan push yang dilakukan oleh 4MV. 2 knockdown revive sedang dioptimalkan, tapi 3TN tidak membiarkan revive ini bakal mudah, dan through the smoke yang hampir saja bisa mendapatkan korban yang berikutnya, dan Revus tumbang ke arah Westorn bisa mendapatkan vision ke arah pemain tersebut. 3 sudah diamankan, 4MV hanya menyisakan last man standing saja di arah bawah dari perkayuan. Sekali counter, 3 hilang dari 4MV. Gokil banget. Serem banget sih gameplay Last Chance ini, bener-bener aneh banget. Dan juga kita melihat bagaimana di Plaskia sudah mulai membuka tembakan menuju ke arah Vicious dan Apex. Kali ini last man standing, dijepit depan belakang, kanan kiri. Semua asisi melihat menuju ke arah last man standing tersebut, dan Insilio mengumpulkan 4 poin elimination dan semuanya untuk Westron. Lihat Westron, dia kemarin menjadi MVP of the day di survival stage hari ketiga. Tadi barusan menjadi MVP of the match di hari ini. Bahkan barusan kita melihat dia makan 4 eliminations. Westron makan apa ya? Tiba-tiba jago betul. Parah, gokil. Step up di waktu yang tepat. Ini butuh banget cuy. Step up di Last Chance itu benar-benar dibutuhkan sekali. Karena short run, 12 match, gali poin sebanyak mungkin dari match pertama. Itulah adalah kuncinya. Dan ingat, yang diambil hanyalah top 6 saja. Jadi kalau kalian penasaran siapa yang akan diambil, lihat di bagian klasemen dari angka 1 sampai angka 6. Itulah tim-tim yang akan diambil menuju ke arah grand final. Ya, bahkan ambang poinnya masih tipis banget karena kita baru memainkan 2 match. Ini masih bisa dikejar banget buat tim-tim. Bahkan sampai The Xavier menurutku masih ada kesempatan untuk mereka mengejar kalau misalkan mereka hari ini bisa finish dengan gap point yang begitu tipis. Dan dari arah di Plaskia yang akhirnya membuka tembakan, karena dari tadi gue kayaknya nggak ngelihat di Plaskia perang. Sekalinya mereka mau perang, tiba-tiba mereka rata. Karena ada third party dan ada pengganggu dari arah tim-tim lain juga. Dan Vicious yang tadi sudah mendapatkan 4 eliminasi, kali ini mereka bakal mengekor di belakang dari Deep Skia. Tapi jadi dari elimination feed di mana Bigetron harus dipulangkan ke lobby karena mereka tidak berdaya di depan dari Stalwart. Langsung rata begitu saja menyusul The Xavier menuju ke arah bagian lobby. At least mereka dapetin waktu untuk evaluasi lebih panjang lagi. Team fight mereka nampak belum bagus untuk di hari ini. Kembali kita bergeser menuju ke arah Vulcan dan juga 77. Satu granat dari Action yang langsung membuat Magnum bertunduk lemas. Top berada di bagian dalam rumah jamur, tapi lihat bagaimana Action dengan granatnya kembali mendapatkan 1 pemain dari 77. Hanya ada 2 yang tersisa, Zadira dan juga Shifu. Akankah Guru Po kali ini bisa menyelamatkan kawannya atau tidak, karena posisi sebenarnya berimbang 2 melawan 2. Bahkan Shifu mendapatkan seorang Action, walaupun pada akhirnya IC mendapatkan seorang Shifu. Tukar menukar nyawa kali ini terjadi. 77 hanya ada menyisakan Zadira seorang diri saja, dan Zadira meninggalkan Guru Po. Astaga, Shifu ditinggal. Karena memang kalkulasi timing tidak tepat kalau misalkan mau memaksakan diri terus berada di bagian belakang. Blue Zone sebentar lagi akan mengecil juga, bergeser sedikit menuju ke bagian kanan. Ini adalah TKP di mana Bigetron dipulangkan, dan di Plaskia pun datang ke TKP tersebut, dan bahkan ada Loops juga datang ke TKP tersebut. Ya, ini berarti ada kewajaran kenapa Bigetron dipulangkan ke arah lobby, karena banyak banget di bagian sini di mana ada Deka, ada Loop, terus tadi ada pemain-pemain dari Stalwart juga. Walaupun sekarang dari Stalwart mereka dipulangkan ke lobby, dan karma terjadi di satu sniper tower. Silih berganti tim-tim di bagian sniper tower ini dipulangkan ke lobby. Bahkan dari arah di Plaskia yang sudah memisahkan diri, mereka di arah lain tadi bisa menculik beberapa poin, dan di arah lain juga di mana Point Donkey ID bisa mendapatkan poin pertama mereka. Loops yang menjadi lumbung poin pertama bagi Point Donkey ID, dan Loops hanya hanya kehilangan 1 lebih tepatnya. Masih ada 3 pemain mereka yang tersisa. Ada pantauan dari Insilio yang datang dari bagian atas. Di bagian sebelah kiri masih ada battle yang terjadi antara Falcon, MP, ada 77 juga. Di bagian kanan ada Insilio, ada Loops. Sementara Voin yang sedang melakukan split, mereka juga memberikan tapping fire dari pinggiran zona, nge-zoning out tim-tim dari arah utara supaya tidak masuk ke arah komponen mereka. Dan lawan berikut untuk Voin adalah dari tim Liquid. Karena Liquid tiba-tiba semakin mendekat.
ke arah pertahanan dari Point Donkey ID. Apakah mereka bakal komit? Tapi MP di sisi lain bisa mendapatkan knockdown. IC ditumbangkan top. Berhasil touchdown tapi tidak untuk seorang IC. IC masih bertahan dan kawan-kawannya langsung regroup menuju ke arah rumah milik IC. Sadar dengan kedatangannya tamu tidak diundang kali ini. Berbondong-bondong mereka ingin mencari siapakah tamu tidak diundang tersebut. Tamu tidak diundang tersebut bernama Top. Berada di bagian second floor-nya, tapi ada sebuah prediksi dari IC bahwa Top ada di bagian atap. Tapi Topnya baru naik ke atap. IC melemparkan granat. Oh my god, what a prediction IC. Dia punya pemikiran game sense yang sangat baik. Dia bisa membaca lawannya kemanakah lawannya akan bergerak. Sementara kita juga melihat ke arah Insilio dan juga Loops yang akan bertegur sapa di arah jam 2. Insilio masih lengkap dengan 4 pemainnya. Bahkan satu granat kembali dilontarkan di Nio begitu low. Langsung menggunakan baginya tarik mundur ke arah bagian belakang. Ninho run tapi mau kemana tidak mampu pergi. Redlick langsung menghantam seorang Ninho dan Loops pun dipulangkan. Banyak sekali unpredictable movement yang terjadi di sini dan Point Donkey sudah terpantau. Mereka meninggalkan area jam 12, mereka masuk dari area jam 2 langsung tusuk tengah mengambil area S dan H dari shelter dan dimana saat ini open field yang dipilih oleh Point Donkey ID. Jujur nih berani banget sih. Setup dari Point menurut gue berani banget. Mereka nggak bisa ngepick ke arah Unex Ruya. Unex Ruya juga nggak berani ngepick gitu ke arah Point karena di belakang mereka masih ada bayang-bayang dari arah Insilio. Ada bayang-bayang dari tim MP yang bisa saja melakukan pick arah mereka ketika mereka overpick. Yang dilakukan antara Voin dan juga Unex Ruya. Agak penasaran harusnya dari Unex Ruya kok tiba-tiba ada tim yang berani mengambil ke bagian tersebut, ke arah titik tersebut. Sementara Swain bergerak di arah bunker. Ada Liquid juga di arah sekitaran shelter. Bunker ini kayaknya kalau misalkan ke arah-arah sini circle-nya nanti. Ini jangan-jangan bakal ada tim di atas sama tim di bawah. Tinggal adu healing dah tuh. Tim-tim yang tersisa di bagian atas sama di bagian bawah dari bunker yang ada di area shelter ini. 7 tim tersisa masuk dalam zona-zona placement point. Hashtag 7 dan hashtag 8 mendapatkan 1 placement point. Hashtag ke-6 akan mendapatkan 2 placement point. Dan sisanya coba kalian hitung sendiri. Karena sistemnya udah kita lakukan selama bertahun-tahun. Harusnya kalian udah hafal. Placement point dari PUBG Mobile. MP mendapatkan bagian di arah selatan. Tapi zona akan menutup sempurna dalam setengah menit lagi. Menuju dan condong ke arah mana. Utaranya sih lumayan padat ya. Voin, Unex Ruya, ada MSJ, ada tim Liquid juga. Sementara selatan hanya dihinggapi oleh 2 tim. Hanya MP dan juga Insilio. Dan ini dia the moment of truth. 5 detik yang akan menentukan pergerakan dari semua tim yang ada di sini. Tim Liquid somehow unpredictable juga. Dia masih survive sampai ke late game. Mid to late game lebih tepatnya. Tembakan granat dibuka oleh seorang Mythic menuju ke arah IWNRX. Ternyata hanya poking saja. Tidak komitmen. Seperti biasa, ngetes ilmu dulu kepada lawan-lawannya. Mencari tahu dulu, ada berapa banyak orang yang menghuni tempat tersebut. Tapi gue melihat ada damage yang masuk menuju ke arah Point Donkey ID, entah dari mana datangnya. Tapi tim Liquid pun sama. Mereka langsung komit menuju ke arah gundukan shelter yang ada di bagian utara. Berdekatan dengan MSJ, berdekatan dengan IWNRX. Point Donkey udah geser dari SH menuju ke arah jalan raya. Dan semakin tengah permainan dari Point Donkey, tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi. Pertanyaannya adalah itu. Apalagi mereka udah set up smoke begitu banyak. Ini udah pasti ketahuan tempat mereka. Faksi mendapatkan seorang elemen tricks. Tapi entah bisa dikonfirmasi menjadi elimination points atau tidak. Tapi bergeser menuju ke arah Major Pride. Insilio sepertinya akan bertemu 2 tim ini. Dimana Faksi pun mengganggu Major Pride dari bagian belakang. IC terus ditembakin area bokong dan kakinya. Dan inilah dia Insilio maju ke arah bagian depan. Sepertinya akan komit untuk fight dengan Major Pride. Dan kembali BK akan melakukan backup dari bagian atap rumah. Tapi terlalu gila sih yang dilakukan sama Voin. Setupnya mereka bener-bener out of nowhere banget cuy. Gak biasanya tim-tim tuh punya rotasi kayak gini. Gak biasanya mereka melakukan dan cukup berani untuk melakukan setup di bagian pinggiran jalan dengan forting vehicle. Dengan terbatas obstacle natural yang ada di sekitar mereka. Mereka nekat banget untuk rotasi kayak gini. Pede banget mereka untuk melakukan setup seperti ini. Tapi Voin terbantu karena mereka sekarang ada di bagian seperempat dari zona. Tembakan-tembakan dari Chief juga belum ada yang on point menuju ke arah Voin. Malah Voin yang bisa mendapatkan elemen tricks di arah lain. 1 eliminasi dikumpulkan oleh Voin kembali. 4 elim dikumpulkan oleh Voin kali ini. 1 forting juga dibangun oleh pemain-pemain dari MP.
sudah diledakkan vehicle-vehicle yang dimiliki oleh MP. Mereka nggak bisa bergerak lagi dengan kondisi mobil yang sudah mulai terbakar, mobil yang sudah mulai hancur. Poin juga sama, kalau mobil mereka semua dihancurkan, ketika zona berpindah dari tempat mereka bakal repot dan mereka bakal susah untuk bisa masuk ke zonanya nanti. 7 tim tersisa, tempo tembakannya tinggi, tapi orang yang kenok bener-bener minimalis. Jaga badan. Itulah yang dilakukan oleh semua individu di sini. Kena damage dikit, langsung hiding. Kena damage dikit, langsung nge-crouch, apapun itu. Tapi Mythic melakukan pergerakan Afgan, sadis. Menuju ke arah Zadira, last man standing dari 77 yang akhirnya posisinya ketahuan juga. Ternyata tim Liquid melakukan pelebaran setup. Mereka nggak mau menumpuk di satu titik yang sama. Mythic langsung mundur ke arah bagian belakang karena sedari tadi tim Liquid tuh ngeliatin ke arah Void Donkey. Ketika Void Donkey fokus ke arah Major Pride, tim Liquid melihat ke arah Void Donkey. Saling melihat satu sama lain, cross angle satu sama lain. That's why tidak boleh ada pergerakan yang salah. Minor mistake ini bisa menjadi sebuah major mistake. Dan melihat dari countdown zone, 10 detik Zona. menuju ke arah stage ke-7. Kemanakah zona akan bergerak? Ini akan menjadi hal yang sangat Zona. menarik sekali. MSG begitu sabar di bagian bawah, sementara Face mendapatkan IZ dan zona menuju ke arah bagian tengah. Agak sedikit ke bawah. My God. Dan ini membuat tim Liquid kayaknya harus maju sedikit juga untuk bisa mendapatkan MSJ. Dan Void Donkey, memang dia ketiban zona. Cuma pertanyaannya adalah gue nggak tahu berapa banyak smoke yang masih dimiliki Void Donkey. Karena sedari stage 45 dia udah ngeluarin utilities yang cukup banyak. Ya itu yang tadi pengen gue bahas juga gitu. Terselamatkannya Void juga berkat smoke yang mereka setup. Jadi mereka harus bener-bener bisa mengatur timingnya untuk distribusi smoke yang bakal mereka setup supaya nggak kehabisan sampai di zona ke-8 nanti. Ini mereka berani banget dan untungnya mereka ketiban zona. Sebuah pemaparan dan sebuah prediksi zone yang bagus banget dari Void Donkey ID. Sampai mereka bisa melakukan forting di titik tersebut. Tapi dari Unex Ru ya mereka keluar dari kubangan mereka. Mereka menuju ke arah Insilio Red League. Di arah sebuah batu, splash damage yang masuk tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Ke arah seorang Red League dan Pixel HP. Sedikit ada gocekan yang dia lakukan untuk mengelabui lebaran granat yang berikutnya. Tapi Red League benar-benar tertekan karena Insilio posisi mereka sangat berjauhan. Knock akan susah untuk di backup tapi Zwolf bisa mendapatkan devastation. Dan Zwolf juga diamankan, threat knock terjadi. Di antara kedua tim ini ternyata Red League juga membalaskan setup util ke arah pemain dari Unex Ru ya. Ada follow up yang datang dari arah belakang juga, granat meletup namun masih belum bisa memulangkan pemain dari Unex Ru ya. Tapi Blue Zone mendekat dari 6, hanya akan selamat 4 tim menurut gua. Ya, Blue Zone udah mulai memaksakan keadaan, mau tidak mau harus bergerak sekarang juga. Mobil demi mobil sudah mulai digunakan, apapun itu kondisinya. Pokoknya tabrak aja lah bro, menuju ke arah Insilio. Tabrak gaming is real, tapi Red League masih bisa menghentaskan satu pemainnya. Walaupun pada akhirnya ada trading knock yang terjadi juga. Frozen membackup dari bagian belakang sana. Semua tim berperang. Void, santuy dulu gak sih? Waduh, semuanya chaos, pandemonium. Ada pusing 7 keliling, gimana caranya bisa masuk ke dalam zona. Tapi Mythic mendapatkan seorang Razak dari bagian luar sana. Sementara Mythic ditembak balik, Mythicnya down. Berarti tim Liquid kekurangan manpower. Sementara Void Donkey masih punya istana mini yang dibangun sedari tadi dengan bebatuan dan juga rerumputan. Masih bisa melakukan sebuah lemparan granat kembali. Confirm elimination terjadi dan tim Liquid hanya menyisakan 2. Mirin Sejong out from the game dan Void Donkey ada di top 3. Late game position dengan 4 pemain yang masih utuh. Melihat menuju ke arah tim Liquid, Ayala visionnya bebas banget sebenarnya dari Void, tapi Void nggak mau overpick menuju ke arah Ayala, malah Ayala yang bisa mendapatkan pemain lain. Zwolf diincar begitu saja, Zeta keluar dari proningnya bisa mendapatkan 1 dan Zeta! Dia bisa mendapatkan seorang Chief! Chief dipulangkan, 8 eliminasi, 2 tim tersisa, 4 melawan 4. Antara Unex Ru ya dan juga Void. Langsung melebar Void menuju ke arah kanan supaya tidak ada kontrol yang bisa dilakukan oleh Unex Ru ya. Bergerak dengan lebih cepat, bahkan ternyata Void masih ada 1 vehicle yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke arah zona. Tapi Potato terspot dan Swain bisa mendapatkan pemain tersebut. Potato tumbang, Potato dipulangkan. Void masih punya 3 punggawa. Yang tersisa kali ini 1 terspot, marking diberikan, Zeta ketahuan di balik sebuah batu. Tidak ada smoke lagi yang dimiliki oleh Void. Mereka hanya memiliki 2 granat di tangan seorang Razak. Spekulasi granat pertama dilemparkan terpantul dan Zeta kehilangan 60% health bar-nya. Tapi Zeta masih bisa bertahan. Di posisi tersebut granat kedua dilemparkan, Zeta pun bertahan dengan cukup lama. 1 granat akan dibalaskan dari seorang Vexi menuju ke arah Unex Ru ya.
Tidak ada knock yang mereka dapatkan, tapi movement estafet yang begitu bagus dan tracking dari Vexi yang begitu lengket. Bahkan Kane tumbang, ada follow up damage yang diberikan oleh seorang Reza. Winner chicken dinner forecast tadi terpampang 30%, sekarang naik menjadi 49%. Memang Void Donkey nggak punya smoke, tapi mereka punya obstacle dengan distance yang bisa dimaksimalkan. Granat demi granat, di follow up dengan tembakan juga. Maju, pemuda-pemuda Indonesia, let's go Void Donkey, hancurkan itu IWNRX. Dengan adanya granat demi granat, terus dilemparkan, sembari bergerak, sembari melemparkan granat, dipretelin satu persatu pemain-pemain IWNRX. Hanya ada Frozen, hanya ada Swain, low sangat untuk Frozen. Swain down, last man standing Frozen, gak bisa kemana-mana lagi. Winner chicken dinner untuk Void Donkey ID. Tidak ada yang tidak mungkin, walaupun persentasenya begitu kecil, tapi bisa diwujudkan untuk Void Donkey ID. Dan langsung akan gue lemparkan menuju ke arah panelis desk.